Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu terdiam di malam yang sunyi ketika dunia terasa jauh dan suara hanya tinggal detak jantung sendiri? Lalu tiba-tiba terlintas pertanyaan lembut namun menyesakkan. Amalan apa yang akan benar-benar menolongku saat aku sendirian di akhirat nanti? Pertanyaan itu datang tanpa diminta, namun terasa sangat jujur. Bukan tentang amalan besar yang sering dibanggakan manusia di hadapan sesama. Bukan pula kebaikan yang gemar diceritakan dan dipamerkan. Melainkan sesuatu yang kecil, sederhana, bahkan sering kita anggap sepele. Amal yang nyaris tak terlihat, namun diam-diam menyimpan bobot yang berat di hadapan Allah. Di saat tubuh lelah dan pikiran tak lagi berisik, hati justru menjadi lebih peka. Ada ruang hening tempat nurani berbicara tanpa suara. Pada momen itu, seakan ada isyarat yang disampaikan dengan halus, membuat kita merenung tentang hidup, niat, dan arah langkah yang selama ini dijalani. Seolah ada tanda yang ingin disampaikan bahwa keselamatan di akhirat tidak selalu lahir dari hal besar yang terlihat manusia. Kadang ia tumbuh dari keikhlasan yang tersembunyi, dari amal kecil yang terus dijaga, dan dari hati yang tulus meski tak pernah mendapat tepuk tangan siapapun. Rasulullah bersabda, "Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun." Kalimat ini terdengar sederhana, namun menyimpan makna yang dalam. Ia bukan sekadar nasihat yang lewat begitu saja, melainkan peringatan lembut agar hati tidak sombong dalam menilai amal yang tampak kecil. Hadits ini bukan hanya anjuran untuk berbuat baik, tetapi penegasan yang tegas bahwa Allah tidak menimbang amal seperti manusia menimbang dunia. Besar kecilnya kebaikan bukan diukur dari pandangan manusia, melainkan dari keikhlasan dan ketulusan yang tersembunyi di dalam hati. Ini bukan cerita tentang orang lain yang tampak saleh dan sempurna. Bukan kisah tokoh besar yang jauh dari kehidupan kita. Ini adalah cermin untuk diri sendiri, tentang langkah-langkah kecil yang kita jalani setiap hari, seringkali tanpa kita sadari nilainya. Ini tentang kita yang sedang hidup hari ini, tentang jiwa yang mungkin sedang diberi peringatan lembut agar tidak mengabaikan amalan kecil. Karena di sisi Allah, sesuatu yang kita anggap sepele bisa menjadi sebab keselamatan, dan sesuatu yang kita banggakan justru bisa kehilangan nilainya. 1. Amalan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Ini adalah tanda bahwa amalan kecil bisa menjadi besar ketika niatnya lurus. Sesuatu yang tampak sederhana di mata manusia berubah nilainya ketika dilakukan dengan hati yang jujur. Senyum, doa singkat, atau membantu tanpa alasan, semuanya memiliki bobot yang berbeda saat diniatkan hanya karena Allah. Tidak ada yang istimewa dari bentuknya, namun luar biasa pada niatnya. Amal yang tidak diceritakan, tidak dipamerkan, dan tidak ditunggu balasannya. Justru disitulah letak kekuatannya. Ketika hati tenang karena tidak bergantung pada penilaian siapapun selain Allah semata. Dampaknya terasa perlahan pada ketenangan batin. Hati menjadi lebih ringan, tidak mudah gelisah, dan tidak sibuk menimbang pandangan manusia. Ada rasa cukup yang tumbuh, seolah jiwa tahu bahwa apa yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Karena hati yakin bahwa Allah melihat, mencatat, dan menyimpan setiap amalan itu. Disimpan rapi untuk hari yang paling kita butuhkan, saat tidak ada yang bisa menolong selain rahmat-Nya. Saat itu, amalan kecil yang dulu kita remehkan bisa menjadi penopang terbesar. 2. Amalan dikerjakan secara konsisten meski terlihat kecil. Ini adalah peringatan bahwa Allah mencintai amalan yang terus dijaga dengan penuh kesadaran. Bukan amalan besar yang sesekali hadir lalu hilang, tetapi kebaikan kecil yang setia dilakukan setiap hari. Disitulah terlihat kesungguhan hati dan ketulusan niat seorang hamba. Karena yang besar, namun jarang sering lahir dari semangat sesaat.
Sedangkan yang kecil namun istiqamah tumbuh dari hati yang benar-benar hidup. Ia tidak bergantung pada suasana, tidak menunggu pujian, dan tidak goyah meski tak ada yang melihat selain Allah semata. Amalan seperti inilah yang perlahan membentuk karakter jiwa. Ia melatih kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati tanpa disadari. Sedikit demi sedikit, hati dibiasakan untuk taat, hingga kebaikan menjadi bagian dari diri, bukan lagi beban yang berat. Dan kelak, amalan kecil itu menjadi bekal yang menumpuk, hadir sebagai penolong di saat usia tak lagi memberi kesempatan menambah amal besar. Saat tangan melemah dan waktu habis, kebaikan kecil yang setia itulah yang berbicara di hadapan Allah. 3. Amalan dilakukan tanpa mengharapkan pujian manusia. Ini adalah isyarat bagi hati yang ingin bersih dan tenang. Saat amalan dilakukan tanpa menunggu pujian, tanpa berharap dilihat, dan tanpa keinginan untuk dipuji, maka ia menjadi ringan dijalani. Kebaikan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan kebutuhan jiwa yang alami. Ketulusan membuat amal itu hidup, meski bentuknya sederhana. Tidak ada kegelisahan saat tidak dihargai, dan tidak ada kekecewaan ketika dilupakan. Hati merasa cukup karena tujuan utamanya bukan manusia, melainkan ridha Allah yang Maha Mengetahui. Dampaknya, hati terhindar dari ria yang perlahan menghapus pahala. Tidak ada perasaan ingin unggul, tidak ada keinginan untuk menonjol. Jiwa dijaga agar tetap rendah, sehingga amalan tidak tercampur oleh niat yang rusak dan sia-sia. Amalan kecil itu pun tersimpan utuh, tidak gugur di tengah jalan. Ia tetap bernilai, tetap hidup, dan tetap terjaga di hadapan Allah. Pada saat yang paling sunyi kelak, kebaikan itulah yang akan berbicara dan memberi pertolongan. 4. Amalan menjaga hubungan baik dengan sesama. Ini adalah tanda bahwa kebaikan tidak selalu berbentuk ibadah ritual yang tampak. Ada amalan yang hidup dalam sikap sehari-hari, tersembunyi dalam cara kita bersikap dan menahan diri. Menjaga lisan, memaafkan, menahan ego, dan mendoakan orang lain termasuk kebaikan yang berat nilainya di akhirat. Amalan seperti ini sering luput dari perhatian karena tidak terlihat suci di mata manusia. Padahal justru di sanalah ujian hati berlangsung. Saat emosi ditahan, gengsi diturunkan, dan doa dipanjatkan untuk orang yang mungkin pernah menyakiti, disitulah kebaikan diuji dengan sungguh-sungguh. Dampaknya terasa nyata dalam hidup yang lebih lapang dan tenang. Hati tidak lagi sempit oleh dendam yang mengendap, tidak terbebani oleh amarah yang disimpan. Jiwa menjadi ringan karena memilih melepaskan, bukan menyimpan luka yang melelahkan. Dan kelak, amalan ini menjadi saksi kebaikan saat hak-hak manusia dipertemukan. Saat lisan tak lagi mampu membela dan alasan tak lagi berguna, sikap menahan diri dan memaafkan, itulah yang berdiri sebagai penolong di hadapan Allah. 5. Amalan dikerjakan dalam keadaan tersembunyi. Ini adalah peringatan paling halus tentang amalan yang hanya Allah yang tahu. Ia tidak diumumkan, tidak ditunjukkan, dan tidak dicatat dalam cerita manusia. Bahkan, seringkali dilupakan oleh pelakunya sendiri karena ia dilakukan tanpa niat untuk diingat atau dikenang. Amalan ini hidup dalam kesunyian hati. Tidak ada saksi selain Allah, tidak ada pujian yang menyertainya, dan tidak ada kebanggaan yang tumbuh darinya. Justru karena tersembunyi, ia terjaga dari niat yang rusak dan pandangan yang menipu. Namun disitulah letak kekuatannya. Amalan tersembunyi memiliki bobot yang berat karena lahir dari kejujuran yang murni. Ia tidak bergantung pada suasana, tidak menunggu balasan, dan tidak terikat kepentingan dunia yang sementara. Kelak, amalan inilah yang sering menjadi penolong terbesar. Saat semua yang tampak memudar, kebaikan yang tersembunyi itu tetap utuh. Ia hadir sebagai saksi keikhlasan yang disimpan Allah untuk hari ketika seorang hamba sangat membutuhkannya.
Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari amalan yang terlihat besar. Kita mengejar yang tampak mulia di mata manusia hingga lupa bahwa ada kebaikan kecil yang Allah hadirkan setiap hari. Kebaikan itu sering kita lewatkan tanpa sadar bahwa nilainya bisa sangat berat di sisinya. Padahal kebaikan kecil itu dekat, sederhana, dan selalu ada kesempatan untuk menjaganya. Ia hadir dalam sikap, dalam niat, dan dalam pilihan hati yang sering dianggap biasa. Namun, justru karena seringnya hadir, ia menjadi ujian tentang kesungguhan dan keikhlasan kita. Coba renungkan perlahan tanpa tergesa. Di tengah sunyi hati, biarkan nurani berbicara jujur tentang diri sendiri. Amalan kecil apa yang selama ini Allah titipkan dalam hidupmu, namun belum benar-benar kamu rawat dengan kesadaran penuh? Mungkin itulah kebaikan yang selama ini menunggumu untuk dijaga. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk disimpan rapi sebagai bekal. Bekal yang kelak berbicara saat lidah terdiam dan hanya amal yang menemani. Allah Maha Adil dan Maha Lembut dalam menilai setiap hambanya. Tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang atau sia-sia di hadapannya. Sekecil apapun amal yang dilakukan, selama niatnya lurus dan tulus, semuanya dicatat dengan penuh kasih dan keadilan. Allah tidak menimbang amal seperti manusia menimbang dunia. Ia melihat ke dalam hati pada niat yang tersembunyi dan kejujuran yang tidak terlihat. Karena itu, banyak kebaikan kecil yang kita anggap remeh justru memiliki nilai besar di sisi Allah. Maka mulailah dari yang kecil dan tersembunyi. Jangan menunggu mampu melakukan yang besar, karena kebaikan selalu bisa dimulai hari ini. Perbaiki niat, jaga konsistensi, dan lakukan dengan hati yang tenang tanpa berharap selain ridha-Nya. Dan mohonlah kepada Allah agar setiap amalan sederhana itu diterima dan dijaga nilainya, agar ia menjadi penolong di hari ketika kita sangat membutuhkannya. Hari di mana tidak ada yang menyertai selain rahmat Allah dan amal yang pernah kita titipkan dengan ikhlas.